Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Zakia Sukri dari kelas 11 MIPA 4 akan melakukan presentasi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara pasti memerlukan kerjasama ekonomi internasional untuk kemajuan perekonomiannya, karena tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Lalu, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional yaitu kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu, apa saja manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini? Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara. Melalui kerjasama ekonomi internasional, satu negara dapat memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat yang lunak untuk pembangunan negaranya. Dengan adanya bantuan tersebut, maka keuangan negara juga akan meningkat. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi internasional akan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tujuan. Dengan adanya penanaman modal tersebut, maka perekonomian dan pembangunan negara juga akan meningkat. Hal tersebut karena jumlah lapangan pekerjaan akan semakin banyak, sehingga pengangguran akan semakin berkurang. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, maka kemampuan tiap produsen akan meningkat dalam menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Fungsi yang keempat yaitu menambah devisa negara. Lalu kegiatan ekspor, maka devisa negara juga akan bertambah. Semakin banyak kegiatan ekspor yang dilakukan, maka devisa negara akan semakin meningkat. Meningkatnya devisa negara akan membuat neraca perdagangan menjadi naik dan bisa membuat neraca perdagangan menjadi surplus. Surplus yaitu suatu keadaan di mana kegiatan ekspor lebih banyak daripada kegiatan impornya. Fungsi yang kelima yaitu manfaat yang kelima yaitu memperkuat posisi perdagangan. Kegiatan dagang internasional sangat berat, namun dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, dibuatlah suatu peraturan yang menguntungkan anggota-anggota dagangnya, seperti mempermudah kegiatan ekspor dan impornya, sehingga posisi perdagangannya juga akan semakin kuat. Dan fungsi yang dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong transfer teknologi. Negara yang menanamkan modalnya di negara tujuan, maka penyerapan teknologinya juga akan ikut. Tenaga yang tingkat teknologinya lebih maju akan mengajarkan tenaga ahli di negara tujuannya mengenai teknologi tersebut, karena teknologi tersebut dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya pengajaran tersebut, maka tenaga ahli dapat semakin disiplin dan kualitasnya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk yang pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya saja, kerjasama antara Indonesia dengan Jepang membentuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. IJPA ini memiliki beberapa program seperti akses pasar yang lebih baik, regulasi, fasilitas perdagangan, dan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu.
Contohnya ada ASEAN, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Uni Eropa, yaitu kerjasama ekonomi antara negara-negara yang berada di kawasan Eropa. EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Selanjutnya ada kerjasama antarregional. Kerjasama antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama regional. Contohnya, adanya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN ini yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta sosial dan budaya. Dan yang terakhir yaitu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan tertentu dan lebih bersifat internasional. Contohnya yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. Selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lembaga ekonomi internasional jumlahnya sangat banyak. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama dibentuknya ASEAN yaitu untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Tujuan dibentuknya APEC itu untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Selanjutnya yaitu ASEAN Development Bank atau ADB. ADB atau Bank Pembangunan Asia bertujuan untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. Selanjutnya ada Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. OPEC merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara penghasil minyak di dunia. Tujuan adanya OPEC yaitu untuk memelihara kestabilan harga minyak dan memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Indonesia pernah menjadi bagian dari OPEC, namun telah keluar pada tahun 2016. Selanjutnya ada World Bank. World Bank atau Bank Dunia bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Lembaga selanjutnya yaitu ada World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan adanya WTO ini yaitu untuk menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. Selanjutnya ada International Monetary Fund atau IMF. IMF atau Dana Moneter Internasional bertujuan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penyerapan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta memberi saran pencegahan inflasi dan sebagainya. Selanjutnya ada European Union atau EU. EU atau Uni Eropa merupakan bentuk kerjasama ekonomi dan sosial negara-negara di Eropa. Tujuan dibentuknya Uni Eropa ini yaitu untuk menyatukan perekonomian di wilayah pemasaran bersama, meningkatkan pemasaran bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan daya saing anggota-anggotanya, serta sebagainya. Selanjutnya ada International Labour Organization atau ILO. ILO atau Organisasi Buruh Sedunia
bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuhan. Dan yang terakhir ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara merupakan lembaga kerjasama bebas di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya AFTA yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.